Selamat pagi anak-anak, berkah dalam. Kita hari ini akan belajar mengenai skala. Sebenarnya materi ini sudah pernah kita pelajari, namun akan kita ulang kembali. Misal, ada sebuah lemari yang panjangnya 3 meter. Nah, dapatkah lemari itu digambar pada selembar kertas HVS dengan ukuran yang sebenarnya? Jadi bisa nggak kertas itu digambar pada kertas HVS ini dengan ukuran yang sebenarnya ya? Tentu saja tidak bisa kalau dengan ukuran yang sebenarnya, karena kertas HVS ini panjangnya tidak sampai 3 meter. Yang dapat kita lakukan adalah menggambarnya dengan ukuran yang lebih pendek. Nah, mudahnya misalkan 3 cm. Dalam hal ini akan kita bandingkan. 3 cm ini tadi ukuran yang kita misalkan dibanding 3 meter. 3 meter adalah ukuran panjang lemari yang sebenarnya. Kita lihat di sini, ini 3 cm. Supaya satuannya sama, itu kita samakan dulu. Jadi meter kita rubah ke sentimeter. Anak-anak harus ingat ini ya. Dari meter itu ke sentimeter, naik atau turun? Turun 2 tangga, artinya setiap tangga dikalikan 10. Jika turun 2 tangga dikalikan 100, bukan dikalikan 20 ya. Kemudian ini 3 kita kali 100. Nah, di bawahnya 3 cm banding 300 cm. Nah, anak-anak harus ingat kembali, skala itu bentuknya harus 1 banding sekian. Angka di depan harus 1. Nah, 3 ini bagaimana bisa menjadi 1? Yaitu dengan dibagi dirinya sendiri, dibagi 3. Semua bilangan jika dibagi dirinya sendiri, hasilnya adalah 1. 3 dibagi 3, 1. 5 dibagi 5, 1. 1000 dibagi 10, ya 1. Jadi ini sekarang senti dengan senti kita coret dulu. Kemudian 3 dibagi 3, 1. Kemudian 300 dibagi 3, 100. Jadilah kita menemukan perbandingannya 1 dibanding 100 untuk memudahkan kita dalam menggambar. Nah, kemudian anak-anak harus ingat kembali, skala itu bisa bentuknya seperti tadi ya, 1 banding 100 atau 1 per 100. Boleh. Kalau dalam skala ini dibacanya bukan bagi ya nak, tapi banding. Tetapi dalam operasi hitung benar jika ini dibaca bagi gitu. Selanjutnya, nah kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi, skala adalah perbandingan panjang pada gambar dengan panjang sebenarnya. Tadi kan ini yang 3 cm ini panjang pada gambar. Kemudian yang 3 meter adalah panjang sebenarnya. Nah, ini adalah, sebentar, pakai spidol yang berbeda warna. Nah, ini adalah perbandingan. Kita artikan ya, 1 banding 100 itu artinya apa? 1 banding 100 artinya 1 cm pada gambar mewakili 100 cm jarak sebenarnya atau panjang sebenarnya. Begitu. Kemudian dari definisi atau pengertian yang sudah ada tadi, dapat kita peroleh apa? Nah, skala tadi apa sih? Kita buka lagi ya. Skala tadi kan perbandingan panjang pada gambar dengan panjang sebenarnya. Ya, Bu Dewi ingetin lagi ya, ini tidak hanya panjang. Skala itu berlaku untuk bisa panjang, bisa lebar,
Bisa jarak, bisa luas, bisa keliling, bisa bermacam-macam. Nah, dapat kita simpulkan ini. Dari pengertian skala diperoleh ini adalah rumus. Jadi ada 3 rumus. Yang pertama, jika ditanya skala itu sama dengan, nah kita berawal dari definisi ini. Jadi skala sama dengan panjang pada gambar bandingkan dengan panjang sebenarnya. Nah, ini kan tadi bermula dari pengertian skala tadi. Nah, dari pengertian itu kita bisa memperoleh rumus kedua dan ketiga. Jika ditanya panjang pada gambar sama dengan skala dikali panjang sebenarnya. Kemudian jika ditanyakan panjang sebenarnya sama dengan panjang pada gambar dibagi skala. Nah, ini adalah 3 rumus yang harus anak-anak kuasai dan pahami. Soal skala tidak mungkin keluar dari konteks ketiga rumus ini ya nak ya. Kita ke contoh soal. Contoh soal 1. Berapa panjang jalan sebenarnya jika panjang jalan pada gambar adalah 5 cm menggunakan skala 1/500. Nah, untuk memudahkan kita harus menulis diketahui, ditanya, dan jawab. Diketahui. Apa yang diketahui? Panjang jalan pada gambar. Berarti panjang pada gambar 5 cm. Kemudian apalagi? Menggunakan skala. Jadi ini skala. Skalanya 1/500. Ada lagi tidak yang diketahui? Tidak ada ya. Kemudian ditanya. Ditanya apa? Panjang jalan sebenarnya. Kemudian jawab. Nah, untuk mempersingkat penulisan, ini Ibu singkat ya. P sebenarnya. Kembali ke 3 rumus yang telah kita temukan tadi. Memakai rumus yang mana? 1, 2, atau 3. Lah itu kita lihat yang ditanya apa sama dengan. Kalau dari soal kan yang ditanya P sebenarnya sama dengan. Nah, berarti yang dipakai adalah rumus ketiga, yaitu panjang sebenarnya sama dengan panjang pada gambar dibagi skala. Kemudian untuk mempermudah perhitungan 1/500 kita tulis 1/500. Nah, selanjutnya panjang pada gambar berapa? 5 per skalanya 1/500 sama dengan 5 dikali, ingat lagi ya mengenai pembagian pecahan. Pembagian pecahan itu
Bagaimana caranya? Diubah menjadi perkalian, kemudian pembilang dan penyebutnya ditukar atau dibalik. Jadi 500 per 1. Kan ini sudah jadi perkalian, kemudian pembilang dan penyebutnya dibalik. 5 kali 500 berapa? 2500, maaf. 2500 dibagi 1 berapa? 2500. Ini satuannya apa? Sentimeter. Padahal jika kita mencari panjang sebenarnya, itu satuannya harus meter atau kilometer, mana yang paling mendekati. Karena ini 2500 cm, maka kita ubah menjadi meter. Dari senti ke meter, naik atau turun, dilihat lagi catatannya. Yaitu naik 2, jika naik diapakan? Dibagi setiap tangga dibagi 10. Jadi kalau naik 2 tangga dibagi 100. Jadi ini 25, maaf ya, 25 meter. Nah, sudah ketemu jawabannya. Panjang sebenarnya adalah 25 meter. Kemudian contoh soal kedua. Jarak dua kota digambar pada peta berskala. Peta itu akan menggunakan skala 1/100.000. Jika jarak kedua kota itu 8 km, berapa sentimeter jarak kedua kota itu dalam peta? Ini juga mudah sebenarnya, skala itu nggak susah sih, tidak sulit. Asal anak-anak memahami konsepnya dari awal, itu tidak akan sulit. Gitu. Nah, kita tulis dulu diketahui. Nah, apa yang diketahui? Skala 1/100.000. Bisa kita tulis 1/100.000. Kemudian jarak kedua kota itu 8 km. Nah, ini jarak sebenarnya atau bukan sebenarnya atau pada gambar. Nah, karena satuannya itu dilihat ya, satuannya kilometer, maka itu adalah jarak dua kota sebenarnya. Jadi jarak sebenarnya sama dengan 8 km. Ditanya, jarak pada peta. Jawab. Nah, anak-anak harus ingat ya, kalau kita mau mengerjakan sesuatu itu satuannya harus sama. Kalau satuannya berbeda tidak boleh. Nah, kalau kita cari jarak pada peta itu kan satuannya pasti dalam sentimeter. Di sini masih dalam kilometer. Nah, itu harus kita rubah ke sentimeter. Dari kilometer ke sentimeter turun atau naik? Turun berapa? Turun 5. Jadi nolnya jumlahnya 5. Kalau turun dikali ya. Jadi dikali 8 dikali nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini jadi sentimeter. Sama dengan 800.000 sentimeter. Nah, ini baru bisa kita kerjakan. Jawab. Jarak pada peta. Nah, anak-anak harus lihat rumus lagi. Jarak pada peta atau di sini panjang pada gambar itu sama ya. Pada gambar, pada peta, pada denah itu sama. Rumusnya skala dikali panjang sebenarnya. Skala dikali
Maaf, ini jarak sebenarnya sama dengan skalanya tadi 1/100.000 dikali jarak sebenarnya sudah dalam senti ya, yang sudah dirubah ke senti, 800.000. Nah, untuk mempermudah kita bagi saja satu-satu ya, ini baginya tidak boleh borongan. Jadi tinggal 1 dikali 8 dibagi 1. 8 bagi 1, 8. Satuannya sentimeter. Selesai. Nah, itu adalah jarak pada peta, yaitu 8 cm. Contoh soal ketiga. Tiga, 2 buah terminal bis terpisah oleh jarak sejauh 40 km. Seorang pembuat peta akan menggambarkan jarak itu ke dalam peta. Dia menggambarkan jarak kedua terminal bus itu sepanjang 5 cm. Berapa skala yang digunakan? Sama, ditulis dulu, diketahui. Apa saja? Ini, 2 buah terminal bus terpisah oleh jarak sejauh 40 km. Nah, dilihat satuannya ya. Karena satuannya itu kilometer, jadi itu adalah jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya sama dengan 40 km. Kemudian, seorang pembuat peta akan menggambar jarak itu pada peta. Dia menggambar jarak kedua terminal bis sepanjang 5 cm. Nah, satuannya senti, berarti jarak pada peta. Ini aja ya. Ditanya skala. Jawab. Ingat lagi, kalau kita mau mengerjakan soal, satuannya harus sama. Nah, di sini 40 kilo, di sini 5 cm. Nah, yang kilo kita rubah ke sentimeter. Turun 5, jadi nolnya nambah 5. 40 kan, tambah 05. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 diberi titik. 1, 2, 3 diberi titik. Nah, ini satuannya sentimeter. Kemudian kita ingat lagi rumusnya tadi. Skala sama dengan panjang pada gambar per panjang sebenarnya. Tulis di sini, skala sama dengan, ini konteksnya jarak ya. Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, jarak pada peta berapa? 5 cm. Jarak sebenarnya 4 juta cm. Nah, tinggal ini. 5 di sini 40, sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5 1, 40 dibagi 5 8. 1 per 8, nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 titik. Nah, atau 1 dibanding 800.000. Nah, itu adalah skala yang digunakan oleh pembuat peta. Kemudian contoh keempat. Ini adalah contoh keempat. 4. Kamar Ali berbentuk persegi panjang dengan panjang 4 meter dan lebar 3 meter. Kamar itu akan digambar pada selembar kertas dengan skala 1/100. Berapa sentimeter persegi luas gambar kamar pada kertas tersebut? Nah, ini juga mudah. Ditulis dulu, diketahui. Diketahui. Apa yang diketahui? Panjang. Nah, anak-anak perhatikan. Ini satuannya meter, berarti ini panjang sebenarnya.
4 meter. Yang di bawah lebar sebenarnya 3 meter. Nah, kemudian skala 1:100. Nah, karena nanti yang ditanya adalah luas pada gambar, maka 4 meter dan 3 meter ini kita rubah dulu dalam sentimeter. Jadi meter ke senti, nanti dilihat lagi ya anak tangganya ya. Itu turun berapa? Turun atau naik? Turun. Turun 2, maka dikalikan 100, jadi 400 cm. Yang di sini 300 cm. Kemudian ditanya, luas pada kertas. Jawab. Nah, bagaimana caranya? Tinggal satu-satu dulu ya. Kita cari dulu panjang pada kertas. Nah, itu pakai rumus yang kedua, yaitu skala dikali panjang sebenarnya. Skala kali P sebenarnya. Nah, untuk mempermudah ini kita tulis 1/100 sama dengan 1/100 dikali 400. Ini sudah yang dalam sentimeter ya nak ya. Kita sederhanakan, 4 dikali 1, 4 dibagi 1, 4. Jawabannya 4 cm. Kemudian lebarnya, lebar pada kertas. Caranya sama ya, hanya diganti lebar. Skala dikali L sebenarnya. 1/100 dikali lebar sebenarnya tadi berapa? Ini yang sudah dirubah ke senti, 300. Kita sederhanakan, 3 dikali 1, 3 dibagi 1, 3 cm. Nah, apakah sudah selesai? Belum, karena yang ditanya adalah luas pada kertas. Luas kamar Ali tadi pada kertas. Luas pada kertas sama dengan panjang pada kertas dikali lebar pada kertas sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Satuan luas cm persegi. Dah ketemu. Jadi ini adalah jawaban nomor 4. Jadi jawabannya sampai yang poin terakhir, luas pada kertas. Nah, demikian pembelajaran skala pada hari ini. Anak-anak setelah ini bisa mengerjakan soal yang dibagikan oleh Bu Dewi ya. Selamat siang, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.